Ban 104. Apa menurutmu aku terlihat seperti hantu? Nathan masuk. Dan dengan suara kepanikan, dia datang ke Adrian. Adrian dengan gemetar menyentuh tangan Nathan. Dia berkata dengan terkejut, hangat. Kamu masih hidup. Tidak mungkin. Nathan mencibir. Apakah kamu ingin aku mati? Ah tidak. Adrian terengah-engah. Nathan. Pada saat ini, Kirana bergegas dan memeluk Nathan dengan erat. Nathan juga memeluknya dengan erat. Aku membuatmu khawatir. Ini salahku. Philip tiba-tiba bertanya. Tidak mungkin. Keluarga Clark dan Tobe Daisuke tidak mungkin membiarkanmu tetap hidup. Ya, keluarga Clark ingin menghancurkanmu. Kenapa kamu masih hidup? Tidak mungkin. Yang lain juga berkata. Bahkan Kirana dalam pelukan Nathan mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan curiga. Ya, bagaimana kamu menyelesaikannya? Nathan. Nathan menyentuh kepalanya dan tersenyum. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku bisa menyelesaikan masalah ini. Kirana tiba-tiba memikirkan sesuatu. Berkata, para tentara yang kita temui dalam perjalanan pagi ini. Tampaknya lokasinya sama dengan makam Jordan. Mungkinkah mereka? Nathan tersenyum dan berkata, ya, benar. Anhemia sedang latihan militer hari ini. Dan kebetulan berada di arah makam Jordan. Kemudian, bertemu dengan keluarga Clark yang arogan. Jadi mereka semua dihukum. Untungnya, Jenderal Perang Green Dragon mengenalku. Setelah mengetahui sebab dan akibat, dia menghukum berat keluarga Clark dan ingin mengembalikan Antra Group kepadaku. Setelah mendengarkan penjelasan Nathan, keluarga Andersen tercengang. Dia menatap Nathan dengan tidak percaya. Antra Group akan kembali ke tangannya. Bukankah dia bernilai triliunan? Kembali ke Nathan dulu yang dikagumi semua orang. Nathan. Aku. Ketika Philip mencoba mendekatkan diri ke Nathan, Nathan pergi membawa Kirana. Semua orang di keluarga Andersen bergegas keluar. Philip berteriak, mulai sekarang. Nathan adalah kebanggaan keluarga Andersen. Cepat kejar dia. Hanya saja yang terlihat hanya bayangan Nathan dan Kirana. Di malam itu, Nathan membawa Kirana ke restoran berputar di Anhemia Center untuk merayakannya. Malam itu, Philip menelepon puluhan kali. Yang lain pergi ke rumah James berkali-kali. Mereka semua ingin menjilat Nathan. Akhirnya, Nathan kehilangan kesabaran dan berkata, besok, Kirana dan aku akan mengambil alih Antra Group. Jika kamu ingin ikut, ikutlah. Semua orang di keluarga Andersen baru berhenti. Tapi semua orang begitu bersemangat sehingga mereka tidak tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, dini hari, semua orang di keluarga Andersen mengikuti Nathan dan Kirana ke Antra Group. Bahkan Philip juga ikut. Betapa berharganya momen ini. Dia tidak boleh melewatkannya. Melihat puluhan tingkat gedung perkantoran Antra Group, semua orang di keluarga Andersen sangat bersemangat. Kirana pun sangat bersemangat. Setelah sampai resepsionis di aula, Nathan langsung menyatakan tujuannya. Aku Nathan. Aku akan mengambil alih Antra Group hari ini. Tetapi resepsionis memberinya tatapan kosong. Apakah kamu sakit? Aku belum pernah mendengar ada orang yang datang untuk mengambil alih perusahaan. Kirana segera berkata, tidak. Bukankah keluarga Clark keluar dari Antra Group? Ya, keluarga Clark telah keluar. Tetapi sebagian besar direktur masih ada di sana. Mereka telah mengambil kembali semua ekuitas keluarga Clark. Resepsionis berkata dengan bingung. Muka Kirana berubah. Apa maksudmu? Apa kamu tidak tahu bahwa ada perusahaan induk yang mengendalikan Antra Group? Tanya resepsionis. Nathan segera mengerti. Keluarga Garrett. Keluarga Garrett memiliki saham pengendali di Antra Group. Oleh karena itu, Antra Group bukan milik keluarga Clark, tetapi milik keluarga Garrett. Dewa Perang Kunlun bab 105. Philip dan yang lainnya segera bertanya. Apa yang terjadi? Syafirna baru saja memeriksa dengan ponselnya dan segera berkata, perusahaan investasi Zaku memiliki kendali mutlak atas Antra Group. Setelah keluarga Clark menyerahkan ekuitas, Antra Group sepenuhnya menjadi milik investasi Zaku. Bukankah Zaku Investment adalah perusahaan keluarga Garrett yang kaya? John segera berkata. Philip mengerutkan kening dan bertanya kepada resepsionis dengan serius, itu berarti Antra Group selalu dimiliki oleh keluarga Garrett. Tidak ada hubungannya dengan Nathan. Resepsionis mengangguk.
Ya, Antra Group telah menjadi milik keluarga Garrett sejak 6 tahun lalu. Dan tidak ada hubungannya dengan Nathan. Aku tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengambil alih perusahaan. Pada saat ini, sekelompok orang datang ke perusahaan bersama Derek Brin, Direktur Eksekutif Antra Group. Presiden Antra Group adalah Mario Garrett. Dan Direktur Eksekutif adalah orang kepercayaan Mario Garrett, Derek Brin. Derek Brin juga sibuk sepanjang malam. Menerima berita tadi malam, bahwa ketika keluarga Clark dan Tobe Daisuke berurusan dengan Nathan, mereka tidak sengaja menabrak latihan militer di Anhemia, yang membuat marah Dewa Perang Kunlun. Dalam keadaan marah, Dewa Perang Kunlun menghukum keluarga Clark, minta keluarga Clark untuk menyerahkan semuanya. Dia bekerja sepanjang malam dan mengambil alih semua ekuitas keluarga Clark. Mario Garrett juga menghela nafas. Keluarga Clark adalah sekelompok idiot. Siapapun boleh ditantang. Kenapa menantang Dewa Perang Kunlun? Mario Garrett juga mengatakan bahwa Nathan beruntung. Seharusnya dia akan mati. Tetapi dia bertemu dengan Dewa Perang Kunlun. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak akan tahu bahwa Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Sekilas, Derek Brin melihat Nathan dan sekelompok orang berkumpul bersama. Dia mengerutkan kening, berjalan mendekat dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Resepsionis segera berkata, "Direktur Derek Brin. Orang-orang ini datang untuk mengambil alih perusahaan. Sepertinya mereka ke sini untuk membuat masalah." Mendengar ini, Derek Brin memandang Nathan dan Kirana. Dan dia mencibir, "Aku pikir siapa?" Ternyata Nathan Clark. Dia ikut andil dalam peristiwa 6 tahun lalu. Makanya mengenali Nathan. Orang-orang dari keluarga Garrett. Nathan mencibir. "Ya, aku mendengar bahwa Anda datang untuk mengambil alih perusahaan. Gerakan Anda cepat. Anda datang segera setelah keluarga Clark jatuh. Tapi aku memberitahumu, Antra Group tidak ada hubungannya denganmu, Nathan. Hal ini berlaku secara hukum. Kami memiliki kendali mutlak atas Antra Group." Derek Brin berteriak, "Nathan, kalian benar-benar sekelompok idiot. Kalian ingin menggunakan Antra Group untuk menghasilkan banyak uang. Sekelompok idiot. Hahaha." Orang-orang di sekitar tertawa sampai perut mereka sakit. Philip, James dan yang lainnya merasakan ejekan orang-orang di sekitar mereka, dan menundukkan kepala mereka satu persatu. Memalukan. Ini seperti orang udik yang ke kota untuk pertama kalinya. Kedepannya keluarga Andersen tidak ada muka di Anhemia. Ini akan menjadi bahan tertawaan. "Pergi. Kamu tidak diterima di Antra Group. Keamanan usir mereka keluar." Derek Brin memberi perintah. Dan penjaga keamanan yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Pada akhirnya, Nathan dan semua orang di keluarga Andersen diusir oleh penjaga keamanan. Sekelompok orang miskin. Penjaga keamanan pun tak lupa memarahi. Malu. Ini adalah rasa malu terbesar yang pernah dirasakan keluarga Andersen. Memalukan sampai rumah. Ini akan menjadi lelucon terbesar di Anhemia di masa depan. Nathan berwajah geram dan tidak berbicara. Alasan mengapa dia tidak menyelesaikannya sekarang. Dia ingin bermain perlahan dengan keluarga Garrett dan membiarkan keluarga Garrett hidup dalam keputusasaan. Mario Garrett, tunggu aku. Diusir keluar. Semua orang merasa malu. Semua orang memandang Nathan. Bersambung.